Halo, Taurus ya. Halo Taurus. Halo juga crosswatcher yang lagi mantau Taurus. Ini general reading, energi banyak orang yang punya bercat Taurus. Oke. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi coaching, silakan ya, hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Langsung aja. Kita lihat energi Taurus, orang yang berkaitan sama Taurus, yang ada urusan sama Taurus. Energi bulan Juli 2023 ya. Oke, ada Aries, Leo, Sagittarius ya. Oke. Gemini, Virgo, Taurus, Capricorn. Wah, Capricorn, Libra, Aquarius ya, Gemini. Oke, yang kuat Capricorn. Yang kuat Aquarius, Pisces ya. Ya, bisa energi aja. Nanti dilihat lagi ya. Oke. Ini bisa kamu ya, atau dia, bisa vice versa. Tapi kalau memang ini kamu, bulan Juli 2023. Aku ngerasa kamu itu di bulan Juli seperti kayak bisa bingung gitu. Ya, kan ada ya di hidup ini tuh titik dimana kita bisa bingung aja. Kita tuh mau kemana arahnya? Kita mau bagaimana ke depannya gitu. Cuma aku ngerasa kamu lebih kayak memilih menunggu aja gitu. Ya tunggu aja lah, nanti ada juga titik terangnya. Atau tunggu aja lah, nanti ada kok jalan keluarnya gitu. Tapi aku ngerasa ya kamu akan capek menunggu. Apalagi menunggu sesuatu yang gak jelas, menunggu orang yang gak jelas gitu. Ya beberapa kan menunggu inisiatif seseorang, menunggu dia beginilah, begitulah, harusnya dia begini, harusnya dia begitu. Menunggu semuanya jelas gitu aja. Tapi kan menunggu itu capek loh. Menunggu kayak buang-buang waktumu gitu. Ya beberapa ada di Juli yang akan merasa gitu. Sampai kapan? Semua ini cuma kayak gitu-gitu aja. Ya kita bisa lelah, bisa capek. Capek lah punya ekspektasi sama orang. Capek menaruh harapan sama orang. Ya kamu akan ngerasa jenuh, bosan dengan semuanya. Atau kayak apa ya, orang itu kok gitu-gitu aja. Atau apa ya, kayak ada keadaan, situasi yang bikin kamu capek. Entah capek juga soal tenaga, entah capek mental, capek pikiran, capek perasaan. Ya, beberapa ini mikirkan soal uang ya.
Ya kita bisa lah ngerasa capek mikirin duit, capek mikirin kerja, capek mikirin semuanya gitu. Cuma daripada kita menuntut ya keadaan harus begini, harus begitu, daripada menuntut seseorang harusnya begini, harusnya begitu, mending berdirilah di kakimu sendiri ya. Andalkan dirimu sendiri, ciptakan peluangmu sendiri, ciptakan kebahagiaanmu sendiri gitu. Ini di bulan Juli kamu bisa meledak-ledak terhadap sesuatu. Kamu bisa meledak-ledak terhadap keadaan. Atau kamu akan bisa meledak-ledak terhadap seseorang. Jadi jaga emosimu, jaga perasaanmu, pikiranmu. Apakah layak kamu buang-buang energimu? Apa layak kamu buang energimu untuk orang seperti itu? Nah, coba tanyakan pada diri sendiri ya. Terkadang kayak gimana ya, kalau kita meledak-ledak, hanya bisa marah, hanya bisa kecewa, hanya bisa sakit hati terhadap keadaan, terhadap dia, mereka. Apa itu semua berguna? Iya, kadang apa ya, ada titik dimana ya untuk emosi juga terhadap keadaan, emosi terhadap mereka itu kayak itu hanya buang-buang energi sebenarnya, karena apa ada gunanya gitu. So di sini lebih bijaklah menahan diri ya, tahan emosimu, kendalikan perasaanmu, kendalikan pikiranmu, bijak-bijak menghadapi emosional kamu ya. Karena kalau kamu bijak mengendalikan diri, ya semoga kamu akan menarik hal-hal yang baik gitu. Kamu akan menarik hal-hal yang positif ya. Tuh. Oke, kita lihat lagi. Dan aku ngerasa kamu ini sangat tertarik sama seseorang. Tapi kamu tidak terlalu menunjukkannya gitu. Beberapa karena udah capek sama keadaan gitu ya. Ada kalian yang seperti itu. Kamu sebenarnya ini ya, ada yang punya ketertarikan kuat sama seseorang, suka banget sama seseorang, ada yang cinta banget juga, atau seperti ada ikatan kuat sama seseorang, atau kayak ngerasa terikat gitu sama seseorang. Jadi ya perasaan itu campur aduk ya sama dia. Misalnya dia bagaimana ya di sana? Ya mungkin di satu sisi kalau dia kenapa-kenapa khawatir juga gitu ya. Tapi kalau dia bahagia, kalau dia di sana senang aja, bahagia aja di sana dia, ya cemburu juga sih gitu ya. Ini bisa vice versa. Mungkin ada Taurus seperti itu, atau orang yang berkaitan sama Taurus ya. Bisa terbolak-balik. Jadi ada di sini seseorang kayak apa ya? Kayak gini, aku tertarik loh sama kamu. Aku mencintaimu, atau ada daya tarik aku besar sama kamu. Tapi aku nggak tahu mengekspresikannya. Bahkan aku salah mengartikannya gitu. Contohnya gini, kalau aku memang suka sama kamu, kok cara aku salah ya ke kamu gitu. Kalau aku cinta sama kamu, ya ngapain aku iri, ngapain aku cemburu berlebihan sama kamu. Atau apa ya, kayak ada perasaan sayang tapi mengekspresikannya itu dengan cara yang salah.
Ya beberapa kayak gitu. Mungkin karena ego atau keras kepala seseorang, ada seperti itu. Oke. Ada Taurus, Cancer, Pisces, Scorpio ya. Wah, loncat kartunya. Ada apa ini? Oke. Ini kuat Taurus, Pisces, Cancer, Scorpio. Bisa energi aja ya. Oke. Jadi ada seseorang di sini ini tuh dia seperti susah ditebak sih, aku rasanya ya. Ada orang yang kayak susah banget ditebak, sulit dijangkau, sulit dimengerti, sulit dipahami, ya susah ditebak. Orangnya tertutup banget. Bahkan kamu ngerasa ya bisa marah, bisa kecewa sama orang kayak gini, atau seperti bertanya-tanya, dia tuh kayak gimana, maunya apa, sebenarnya kayak gimana. Nah seperti itu. Tapi orang ini masih ada hati loh sama kamu. Kayak ada rasa, ya aku masih sayang, masih cinta sama kamu. Bahkan pengen berkomunikasi juga sama kamu. Kayak ada rasa, ya harusnya kita bisa lebih dekat ya. Harusnya kita silaturahmi. Harusnya kita jaga relasi ini. Harusnya kita jaga hubungan ini. Ya terkadang ada rasa seperti itu. Itu sih. Tapi aku ngelihat sebaper-bapernya orang ini sama kamu ya, kayak gimana juga perasaan dia ke kamu, dia tuh sekarang lebih pakai logika. Dia tuh realistis banget sekarang. Dia jalani hidupnya ya sesuai realita aja, sesuai yang nyata-nyata saja. Jadi ya mungkin dia sibuk sama dunianya, dia sibuk sama kehidupannya tuh. Dia seperti kayak apa ya, dia nggak terlalu menanggapi koneksi ini, dia nggak terlalu menanggapi hubungan ini, atau orang ini cenderung pasif ya, diam aja gitu. Dia fokusnya ya sama dunianya, dia sibuk sama dunianya, sibuk sama kehidupannya, atau dia fokusnya itu ke yang lain gitu. Jadi kan ya kamu pasti bertanya-tanya, orang itu cinta nggak ya sama saya? Apa dia tuh nggak sayang lagi sama saya? Apa memang dia lupakan semuanya? Apa gimana ya? Nggak bisa saya menebaknya gitu. Jadi kan ada pertanyaan-pertanyaan kayak, ya orang kayak gitu kan nggak terlalu ngerespon, nggak terlalu menanggapi. Jadi ya kita penasaran gitu ya, dia masih sayang nggak, masih ingat nggak sama aku gitu. Ya ada kayak gitu. Oke. Dan aku ngerasa memang kamu harus jaga ya emosionalmu, kendalikan pikiran dan kendalikan perasaanmu. Karena ada aja drama-drama di hidup kamu ya. Cuma begitulah orang-orang, mau itu dia, mau itu teman, keluarga sendiri juga. Ya kamu nggak bisa kendalikan semuanya. Kamu hanya bisa kendalikan pikiranmu, kamu hanya bisa kendalikan perasaanmu, kendalikan emosionalmu, ya. Soalnya ya kalau kita nggak kendalikan diri, kita bisa emosi sendiri, bisa kayak ngerasa apa-apa, ya kenapa dia begini, kenapa mereka begitu. Ya udahlah, nggak usah nyalahin semuanya, nyalahin keadaan, nyalahin dia. Karena sebenarnya
hidup ini ya, apalagi kalau sudah dewasa, urus diri masing-masing aja. Karena kita tuh bertanggung jawab atas karma kita masing-masing, ya. Kita bertanggung jawab atas tabur tuai kita. Jadi ya, gimana dia ya itu urusannya. Bagaimana dia ya itu karmanya gitu. Ya, kita punya karma masing-masing kan. Jadi ya sekarang gimana kita itu membenahi diri, memperbaiki diri. Karena kayak gimana pun ya, sebenarnya ya kamu itu andalkanlah dirimu sendiri. Tabur tuai itu di kehidupan kamu ya urusanmu sendiri. Yang penting berbuatlah yang baik ya. Berbuat kebaikan, berbuat yang positif. Yang penting udah berusaha ngelakuin yang baik ya udah. Yang baik itu akan datang, entah dari mana aja. Tidak harus melalui dia ya. Tuh. Oke. Oke. Di bulan Juli aku ngerasa kamu sulit juga mengekspresikan diri ya. Karena memang mungkin belum stabil emosionalmu ya. Beberapa kayak gitu. Kayak butuh banget untuk tenang, butuh banget untuk menstabilkan emosional sendiri, menstabilkan pikiran dan perasaan sendiri gitu. Oke. Terus aku ngerasa kamu harus kendalikan juga ya tutur katamu. Kendalikan apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu katakan. Setiap kita mau katakan sesuatu, pastikan itu adalah kebenaran, ya. Ya, aku rasa kayak gitu. Jadi kalau kamu ngerasa kayaknya nggak perlu bicara ini, nggak perlu bicara itu, ya udah. Tapi kalau kamu rasa bicara aja lah, ungkapkan aja lah, ya itu kalau benar, kalau bisa diuji kebenarannya gitu. Tapi kalau kamu ngerasa buat apa sih bicara ini bicara itu, toh ya belum tentu juga ya. Belum tentu juga bicara ini bicara itu tuh kayak benar gitu ya. Ada seperti itu sih, kayak butuh healing ya. Memang di Juli emosional itu nggak stabil banget, terutama ya tentang kamu ya, tentang kalian beberapa seperti itu. Ada yang butuh ketenangan, butuh kedamaian, karena kalau tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian ya ini bisa meledak-ledak. Karena ya begitulah hidup, ada saja drama-drama. Apalagi drama-drama ini memancing kamu. Terus yang gak stabil juga emosionalmu. Ini beberapa kalian sangat sensitif loh. Sensitif banget. Apa-apa tuh kayak, apa sih gitu. Atau, ya begitulah. Kehidupan orang kan beda-beda. Mungkin kehidupan kita tuh ya akhirnya membuat kita sensitif banget dalam waktu dekat ini. Bisa nanti mudah sedih, mudah senang juga, tapi nanti sedih lagi. Kayak ada mood tidak beraturan, ya, emosional tidak beraturan. Cuma ya yang bertanggung jawab atas perasaanmu ya dirimu sendiri. Jangan menuntut orang ya. Jangan menuntut orang untuk mengerti, untuk memahami. Ya kalau kamu menaruh ekspektasi, harapan sama manusia, ya kamu kecewa lah gitu. Ya seperti itu. Jadi ada beberapa kalian, ya aku ngerasa memang ini butuh banget ya healing, atau butuh bagaimana kamu itu menyembuhkan luka batinmu selama ini. Bagaimana kamu itu supaya tenang, supaya damai jiwamu, supaya lancar melangkah
ke masa depanmu gitu ya. Ada yang kayak gitu. Beberapa ini disarankan untuk lepaskan ketergantungan sama orang, lepaskan ekspektasi sama orang, atau lepaskan racun-racun yang toksik di dalam diri ini ya. Kayak rasa apa gitu sama orang. Sebenarnya apa ya? Ya jangan terlalu berlebihan merasakan sesuatu. Jangan terlalu berlebihan merespon sesuatu. Atau apa ya? Yang kamu rasa kayak ada hal-hal yang itu buang-buang energi aja, buang-buang waktu aja. Itu ngapain dilakukan? Ngapain dipikirkan gitu ya? Jadi ya mungkin belajar ikhlas lah. Meskipun sulit ya. Ya itu yang dibilang, belajar ikhlas. Belajar memaafkan ya. Harus bisa memaafkan. Karena ya kalau sakit hati terus, kalau ada perasaan nggak enak terus ya, perasaan kayak ya kalau ada racun di dalam diri kita, ya jadi toksik hidup kita gitu. Oke, kerjaan. Nih, beberapa kalian memikirkan passion, memikirkan ya semangat baru lagi, membangun kerjaan lagi, membangun yang diusahakan lagi ya. Dan aku ngerasa ada harapan untuk kamu bangkit, kamu bisa meningkat gitu ya di bulan Juli. Cuma aku ngerasa ada beberapa hal akan mempengaruhi kamu, terutama kinerjamu ya. Yang bisa mempengaruhi dirimu ya mungkin ada dari orang-orang di lingkunganmu, ada orang terdekatmu juga, kayak keluarga ya. Jadi kamu harus waspada, harus berhati-hati gitu ya. Coba dipilah-pilih, mana sih orang yang mempengaruhi kerjaanku. Ya kalau kerjaan jadi positif nggak apa-apa, tapi kalau jadi negatif gimana? Jadi pilih-pilih, mana orang yang mensupport, mana orang yang mendukung, dan mana orang yang sebenarnya itu hanya jadi racun, hanya jadi toksik buat kamu. Ya dipilah-pilih gitu. Karena hidup ini kan juga pilihan. Kamu berhak menentukan mana orang yang mendukung, mana yang tidak. Mana orang yang pantas mempengaruhi kamu, mana yang enggak gitu. Kayak ada pengaruh dari ini, dari itu. Pantas nggak ya aku pikirkan itu? Pantas ya? Pantas nggak ya itu mempengaruhi kinerja aku? Atau ya pantas nggak itu kayak mempengaruhi lah yang kamu usahakan. Nah, jadi intinya sih fokus, konsentrasi ya. Intinya kayak gimana mengupgrade diri, membenahi diri, memperbaiki diri, mengendalikan diri sendiri, supaya fokus ya sama kerjaan ini. Kalau kamu fokus, kamu konsentrasi, ya udah, semua akan baik-baik aja. Semoga ada peningkatan ke depannya, gitu ya. Oke. Keuangan. Ada yang ingin dimanifest, ada yang ingin diwujudkan ya. Soal keuangan, tapi memang situasinya baper, sensitif banget ya soal duit. Seperti ada ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, bagaimana ya duit ini, finansial ini. Oke. Aku ngerasa soal keuangan, kamu harus tegas ya. Jangan berputar-putar kayak gitu-gitu aja. Jangan berputar-putar di siklus yang seperti itu saja. Jadi harus tegas. Contohnya, aku harus apa? Bagaimana supaya keuangan meningkat pada akhirnya? Terus bagaimana mengelola keuangan ini? Bagaimana aku mengelola finansial ini? Ya harus tegas lah. Jadi jangan karena keadaan, jangan karena
entah siapapun ya, orang-orang bisa mempengaruhi, orang-orang seperti mengendalikan atau keadaan mengendalikan kamu. Nah, makanya di sini dibilang ya kamu tuh harus punya power, kamu harus punya kekuatan, kamu harus mandiri, kamu harus kayak gimana membenahi hidupmu ini, terutama keuanganmu ini ya. Kamu harus tegas, bagaimana caraku menghasilkan uang, bagaimana caraku mengelola uang. Karena hidupku ya ada di dalam kendaliku. Aku harus mengatur semuanya sebaik mungkin. Aku harus mengatur keuangan ya dengan sebagus mungkin gitu. Itu sih sebenarnya ya. Cuma aku ngerasa apa ya, ya semoga akhirnya kamu temukan jalan keluar. Tapi kalau kamu masih berputar-putar di pola pikir yang gitu-gitu aja, ya keadaan masih begitu-begitu aja ya. Jadi ini tuh ada jalan keluar, ada titik terang bisa kamu dapatkan ya, terutama soal keuangan. Cuma di sini dibilang ya kamu jangan punya pola pikir yang masih kayak ya membuat keuangan seperti begitu-begitu aja. Mungkin lebih kayak beranilah melakukan perubahan, tegas gitu ya, tegas, punya pendirian, punya pola pikir kayak ya kayak gimana pun kamu harus pikirkan cara mengelola uang supaya kedepannya ada peningkatan keuangan gitu ya. Oke, aku rasa itu Taurus, ini beberapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.